Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dari Kejadian 3 ayat 11 sampai dengan 13. Saya ulang lagi, Kejadian 3 ayat 11 sampai dengan 13. Tetapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bersatu hati, kami boleh mengawali hari, kami boleh merasakan kasih karunia dan penyertaan Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh mendengarkan, kami boleh merenungkan firman Tuhan untuk membekali kegiatan yang akan kami lakukan pada sepanjang hari ini. Bapa, berkatilah kami melalui firman-Mu, sehingga firman ini boleh sungguh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita baca dari Kejadian 3 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang? Engkau makan itu. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul melemparkan kesalahan. Sudah biasa kita lakukan untuk saling melempar kesalahan. Kalau melempar-lempar barang mungkin kita akan terkena, tapi melempar kesalahan itu juga sudah terbiasa. Jadi jangan lagi dilakukan. Nah, anak-anak, ini ada sebuah ilustrasi. Helen terlambat bangun. Otomatis dia terburu-buru saat berangkat ke kantor. Dengan kecepatan tinggi, Helen ngebut di jalan. Tetapi sayang, tiba-tiba saja prit, ya, ada polisi datang. Oh, Helen kena tilang anak-anak, karena tidak ada surat-suratnya, maka motornya ditahan polisi. Lalu Helen berusaha meyakinkan polisi bahwa suratnya ketinggalan. Bahkan ia menyalahkan pembantunya yang di rumah yang tidak membangunkannya. Aduh, kok sempat-sempatnya ya dia masih juga menyalahkan orang lain. Itu kan sama juga seperti kita saat ini. Ya, manusia selalu mencari alasan untuk membenarkan dirinya sendiri. Sebagai generasi muda, apalagi anak-anak Tuhan, kita pun seringkali bersikap seperti Helen tadi. Sukanya melemparkan kesalahan. Kita mengambing hitamkan orang lain dikala kita disalahkan. Padahal kalau dipikir-pikir tidak ada hubungannya antara polisi dan pembantu yang tadi tidak membangunkan Helen di rumah. Yang jelas itu kesalahan Helen sendiri karena terlambat bangun. Bukankah cerita yang Bu Heni baca tadi itu sering juga kalian lakukan? Bahkan orang yang tidak bersalah pun, atau alat yang tidak bersalah pun kadang menjadi kambing hitam. Contoh ya, kalian tidak mengerjakan tugas. Yang kamu salahkan apa? Internet. Yang kamu salahkan HP. Yang kamu salahkan sinyal. Padahal sebetulnya kemauan kita sendiri sebetulnya adalah karena kalian sendiri yang malas untuk mengerjakan tugas. Nah, tetapi supaya kita tidak merasa disalahkan atau kesalahan itu tidak tertumpu kepada kita, kita malah seringkali menyalahkan itu tadi. Ya Bu, saya terlambat mengerjakan tugas karena internet di rumah saya itu tidak bagus. Ya Bu, saya belum mengerjakan tugas karena HP saya lemot, HP saya error. Nah, seperti itu yang sering kita lakukan. Nah, hal yang sama juga dilakukan tadi oleh Adam dan Hawa
ketika Tuhan menanyakan mengapa mereka memakan buah terlarang yang ada di Taman Eden itu ya, mereka justru saling melemparkan kesalahan. Ya, kita pun cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan kita lemparkan kepada orang lain. Mungkin sesekali kita berhasil menghindar dengan mengambing hitamkan hal-hal yang lain. Di lain waktu Tuhan akan mengajar kita dengan hal serupa sampai kita benar-benar secara terbuka mengakui kesalahan kita. Karena itu belajarlah bertanggung jawab atas segala apa yang kita perbuat. Memang berat sih, tapi semua itu untuk kebaikan kita di hadapan Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan nanti tidak ada lagi yang bisa dijadikan kambing hitam. Semua harus kita pertanggungjawabkan. Semua adalah tanggung jawab kita. Tidak ada hubungannya kesalahan yang kita lakukan dengan orang lain. Ya, semua itu adalah hasil dari perbuatan kita, hasil dari kelalaian kita. Jangan lagi menyalahkan orang lain. Nah, anak-anak, berdasarkan firman ini, mari kita bersama-sama membuka hati kita bahwa setiap kelalaian, bahwa setiap kesalahan, bahwa setiap kegagalan itu tidak bergantung atau bukan kesalahan orang tua, bukan kesalahan alat, bukan kesalahan internet, bukan kesalahan jaringan, tetapi karena niat kita sendiri tidak ada untuk melakukan hal yang baik. Tetapi seringkali untuk menutupi kesalahan kita menggunakan orang lain supaya kita lewat ya, supaya kita tidak dianggap bersalah, tapi dengan menyalahkan orang lain ya. Tetapi saya yakin dan percaya anak-anak semua adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang gentleman, anak-anak yang mau mengakui kesalahan dan yang mau memperbaiki diri. Mulai dari saat ini saya percaya anak-anak akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi menyalahkan orang lain. Tetap semangat dalam belajar di masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena firman yang sudah kami dengar sungguh menguatkan kami semua, bahwa kami semua harus belajar bertanggung jawab. Berkati hari ini Tuhan, berkati Bapak Ibu Guru yang akan mengajar kami pada hari ini. Apapun yang Bapak Ibu Guru lakukan, kiranya Tuhan memberkati. Terlebih alat-alat apapun yang akan kami gunakan untuk kami belajar, kiranya Tuhan menutup bungkus sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.